Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya. Hari ini kita buat cake marmer jadul. Jika kalian suka resepnya, silakan disimak ya teman-teman. Tombol like, subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Ini semua bahan-bahannya kita bagi menjadi dua adonan, adonan kuning telur dan adonan putih telur, dan akan kita bagi menjadi 3 rasa ya teman-teman. Rasa pandan, rasa vanila, dan rasa coklat. Bahan-bahan ini saya ada tulis juga di halaman deskripsi ya teman-teman. Ini bahan-bahan untuk adonan kuning telur ya. Dan ini untuk adonan putih telurnya. Sebenarnya terdiri dari 3 bahan ya teman-teman. Putih telur, gula pasir, dan cream of tartar. Cream of tartar jika tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan perasan jeruk lemon ya. Yang pertama kita kerjakan, kita mixer dulu bagian kuning telur ya teman-teman. Mixer dulu margarin dengan gula pasir sampai lembut dan mengembang seperti ini. Masukkan satu persatu kuning telur ya teman-teman. Ini harus satu persatu supaya kuning telurnya tercampur dengan baik. Gunakan kecepatan sedang saja ya teman-teman. Yang penting adonannya bisa mengembang. Masukkan susu kental manisnya. Masukkan terigu yang telah diayak dengan campuran maizena ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Lama memixernya dari awal sampai bisa mengembang sekitar 10 menit ya teman-teman. Nah, hasil adonannya seperti ini, agak padat tapi lembut, mengembang ya teman-teman. Kita buat adonan yang kedua, adonan dari putih telur. Mixer dengan kecepatan sedang dulu ya teman-teman sampai mengembang seperti ini. Dengan gula pasir yang kita masukkan secara bertahap ya. Sedikit, mixer lagi. Masukkan sedikit, mixer lagi. Yang terakhir kita masukkan dengan tambahan setengah sendok teh cream of tartar. Kalau tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan 1 sendok makan jeruk lemon, perasan air jeruk lemon, atau air jeruk nipis juga bisa ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mempertahankan tekstur cake ya, supaya tidak mudah kempes saat sudah matang nanti. Ini di mixer sampai mengembang lembut saja ya teman-teman, tidak usah sampai kaku. Seperti ini. Ambil sedikit, kita campurkan ke dalam adonan kuning telur. Aduk seperti ini ya teman-teman. Aduk pelan saja, diaduk balik seperti ini. Dibalik dari atas ke bawah pelan-pelan. Supaya nyampurnya rata ya sampai ke dasar wadah adonan ya teman-teman.
campurkan sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, yang sama rata. Sisakan sedikit bagian putih ini, sedikit saja untuk adonan yang warna coklat ya teman-teman, karena kita akan menambahkan bubuk coklat. Itu kan seperti tepung, supaya dia tidak terlalu kental ya. Beri masing-masing pasta vanila, pasta pandan, dan bubuk coklat. Aduk pelan saja ya teman-teman. Semuanya sudah tercampur rata. Kita tata dalam loyang. Sebelumnya loyangnya olesi dengan mentega dan ditaburi tepung tipis-tipis saja ya teman-teman. Tata seperti ini, terserah kalian mau seperti apa ya. Ini relatif. Yang penting adonannya diselang-seling dalam loyang seperti ini. Ini saya gunakan loyang dengan diameter 26 ya teman-teman, karena saya membuatnya besar dengan ukuran 10 kuning telur. Jika kalian gak punya loyang seperti ini, kalian bisa gunakan juga loyang kue lapis ya. Jika semua adonan sudah selesai ditata dalam loyang, gunakan sumpit atau bisa juga gunakan sendok garpu untuk membuat motifnya ya teman-teman. Diputar seperti ini saja, 2 kali putaran sudah jadi. Jangan terlalu banyak ya, nanti adonan yang di bawahnya rusak. Saya memanggangnya dengan oven tangkring ya teman-teman. Sebelumnya sudah dipanaskan dulu dengan suhu 170 derajat. Saya panggang selama 1 jam 15 menit. Waktu memanggang ini beda-beda menurut ovennya masing-masing ya teman-teman. Jadi beda oven biasanya beda waktu memanggangnya. Relatif saja, kalian bisa tentukan dengan suhu oven kalian masing-masing. Hasilnya lumayan bagus ya teman-teman. Tekstur di dalamnya ini lembut dan rasanya creamy ya, karena banyak menggunakan margarin. Seperti ini, motifnya cantik ya teman-teman. Selamat mencoba resepnya di rumah ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya. Assalamualaikum.